Baik, saya ulangi kembali. Oke, jadi minggu kemarin kita sudah discuss tentang Pak, mohon maaf Pak, ya. masih belum di-share screen. Oh iya dah. Kasih. Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya ulangi kembali. Tadi saya sudah ngoceh lama. Kayak ngomong. Kalau masih mute. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang kembali. Oke, baik. Oke, baik. Jadi minggu kemarin kita sudah diskusi tentang object oriented programming. Nah, saya asumsikan dan hopefully kalian sudah paham konsep object oriented programming. Oke. Pertama, kalian harus bisa membedakan tipe data ya. Tipe data itu basically ada dua. Yang pertama adalah tipe data primitif, integer. Kemarin kan integer A sama dengan integer A, titik, koma. Nah, itu sama. Kita mendefinisikan variabel A yang tipenya adalah integer, itu adalah primitif. Nah, tipe data yang kedua itu adalah tipe data reference atau tipe data object, which is tipenya itu adalah basically adalah berupa kelas ya, berupa kelas. Oke. Pastikan kalian paham bedanya kelas sama objek. Nah, jadi basically kelas itu adalah cetakan ya, cetakan. Objek itu merupakan instan dari kelas tadi. Nah, karena Java itu adalah OOP, maka sebenarnya pada saat running time ya, pada saat kita running program Java itu adalah merupakan kumpulan dari objek yang saling berinteraksi antara objek tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan OOP. Oke, alright. Nah, kemarin saya ingatkan kembali bahwa dalam sebuah objek yang apa namanya cetakannya kelas itu dia punya ada tiga aspek ya, tiga hal. Yang pertama adalah namanya harus unik jelas. Yang kedua adalah dia punya yang namanya adalah variable atau state ya, atau state. Ini basically adalah sebuah variable, dia punya something, dia punya value kayak gitu. Yang kedua adalah method atau behavior. Nah, biar gampang, kalian lihat aja dalam kehidupan sehari objek itu misalkan kuda ya. Kuda itu kan basically dia punya state ya, punya state sama dia punya behavior atau method. State-nya misalkan kuda itu punya tinggi badan, punya tinggi kan, terus punya berat. Nah, itu state-nya dia. Terus kuda itu dia juga punya metodenya ngapain, kuda itu bisa ngapain. Yang pertama misalkan adalah kuda itu bisa lari ya, kuda bisa berlari, terus kudanya bisa berhenti, kudanya bisa makan, kudanya bisa tidur. Nah, objek-objek dalam pemrograman juga bisa dilihat seperti itu. Oke, ini Kennard angkat tangan, silahkan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Pengen nanya dong. Ini emang harusnya kelihatannya Classroom ITS atau PowerPoint ya? Di Classroom. Oh, di Classroom. Oh, enggak, karena dikira dari tadi jelasin PowerPoint, nggak lihat. Ya, Pak. Oh, enggak, ini memang Classroom. Dari tadi Ya, ini masih Classroom karena saya menceritakan masih flashback materi minggu kemarin. Oke, gitu ya. Makasih, Pak. Oke, alright. Oke, terus ada beberapa konsep penting dalam object oriented programming. Ini saya review aja. Yang pertama adalah konsep pewarisan sifat ya, inheritance. Nah, ini artinya kemarin kan salah satu keuntungan dari object oriented programming itu kan kita bisa reusable gitu ya, reusable. Reusable itu artinya kalau kita sudah pernah bikin coding sebelumnya, kita tinggal pakai ulang aja gitu. Nah ini di implementasinya adalah adanya konsep pewarisan sifat, Nah, di Java, di kelasnya Java atau objek pada khususnya itu ada konsep namanya adalah superkelas sama subkelas. Jadi objek
objek atau kelas ini hampir sama kan, tinggal apa namanya, kalau kelas itu berarti masih cetakannya, kalau objek itu berarti pada saat running time gitu aja ya. Oke, jadi misalkan kelas nih, kelas A